Pada suatu hari di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk termenung di atas singgasananya. Hari itu udara teduh, angin sepoi berhembus, namun hati sang raja terasa hambar. Ia memandang halaman istana yang ramai oleh para abdi, tetapi tak satu pun yang sanggup mengusir kebosanannya. Ah, sungguh membosankan menjadi raja, gumamnya sambil menghela napas panjang. Para menteri yang berdiri di sekeliling hanya terdiam. Mereka tak berani menyela kegundahan hati sang khalifah. Sebab sekali salah kata, bisa-bisa kepala melayang. Namun tiba-tiba salah seorang menteri, yang terkenal suka mencari muka, berkata dengan suara lirih namun penuh siasat. Tuanku, apabila Paduka merasa jenuh, mengapa tidak memanggil Abu Nawas saja? Bukankah ia terkenal jenaka? Kadang kala jawaban-jawabannya membuat orang geram, tetapi tak jarang pula bikin perut tergelak. Raja mengangkat alisnya. Senyum tipis menghias wajahnya. Benar juga, Abu Nawas, si tukang akal-akalan itu. Sudah lama aku tak mengujinya. Kalau ia berhasil menghiburku, aku akan memberi hadiah. Namun bila ia gagal, biarlah ia merasakan sedikit penderitaan. Para menteri saling pandang. Mereka tahu, bila Abu Nawas datang, suasana istana akan berubah. Entah jadi ramai oleh tawa, entah oleh amarah. Tak lama kemudian, seorang pengawal bergegas pergi memanggil Abu Nawas. Di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas sedang duduk di beranda, menjemur sarungnya yang basah. Tiba-tiba datanglah pengawal istana. Wajahnya kaku penuh wibawa. Hai Abu Nawas, cepatlah ikut. Sang khalifah memanggilmu ke istana. Jangan berani menolak. Abu Nawas tersenyum miring sambil garuk kepala. Aduh, belum kering sarungku. Sudah disuruh menghadap. Kalau begitu, aku bawa saja sarung ini sekalian. Siapa tahu di istana ada angin lebih kencang untuk mengeringkannya. Ucapnya santai. Pengawal terperanjat. Namun ia tak berani menegur panjang. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana, dengan sarung basah tersampir di bahunya. Sesampainya di hadapan Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas segera memberi salam penuh hormat, meski wajahnya tetap teduh tak merasa gentar. Raja melirik, matanya langsung tertuju pada sarung basah yang dibawa Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kata sang khalifah sambil menahan tawa, mengapa engkau datang menghadap dengan sarung basah di bahumu? Apakah ini cara baru orang Baghdad berbusana? Abu Nawas tersenyum lebar, lalu menjawab, ampun tuanku, hamba kira Paduka sedang bosan. Maka hamba bawakan sarung ini, sebab sarung basah lebih pandai mengusir bosan daripada hamba sendiri. Raja terbelalak, para menteri saling berpandangan, dan seisi balairung terdiam sesaat. Sebelum pecahlah gelak tawa sebagian orang yang tak kuasa menahannya. Raja pun tersenyum lebar, hatinya mulai terhibur. Namun ia sudah bertekad, besok ia akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mustahil bisa dijawab, agar Abu Nawas benar-benar diuji kepintarannya. Keesokan harinya, Raja Harun al-Rashid kembali duduk di singgasananya. Namun kali ini wajahnya berseri-seri, sebab ia sudah memikirkan rencana untuk menguji kepintaran Abu Nawas. Para menteri berdiri berjejer, sebagian tampak bersemangat, sebab mereka ingin melihat Abu Nawas tergagap tak bisa menjawab. Mereka iri akan kepintaran si jenaka itu, yang kerap membuat raja lebih terhibur olehnya ketimbang oleh nasihat mereka. Panggil Abu Nawas, titah raja. Tak lama, Abu Nawas pun masuk dengan langkah santai. Kali ini ia tidak membawa sarung basah, melainkan sebilah tongkat bambu yang dipakai sebagai penyangga tubuhnya. Padahal ia sama sekali tidak pincang. Raja terbelalak. Hai Abu Nawas, mengapa engkau berjalan seperti orang tua renta? Abu Nawas tersenyum. Ampun tuanku, hamba sekadar berlatih. Sebab bila suatu hari nanti hamba benar-benar tua, hamba tak ingin kaget. Lebih baik berlatih sejak sekarang, agar bila waktunya tiba, hamba sudah terbiasa. Para menteri spontan mendengus. Ada yang ingin tertawa, ada pula yang jengkel. Raja pun tersenyum, tapi cepat ia sembunyikan di balik wajah serius. Baiklah, Abu Nawas, ujar sang khalifah dengan suara mantap.
Hari ini aku hendak menguji otakmu. Bila kau mampu menjawab, akan kuberi hadiah. Tetapi bila kau gagal, siap-siaplah menerima hukuman. Abu Nawas menunduk hormat. Segala titah paduka akan hamba terima, entah berupa hadiah ataupun hukuman. Raja pun mulai bertanya, dengan maksud mempermalukan Abu Nawas di depan para menteri. Wahai Abu Nawas, katakan padaku, berapakah jumlah bintang yang bergantung di langit pada malam hari? Seisi balairung gempar. Para menteri saling pandang dan tersenyum puas. Ah, kali ini Abu Nawas pasti tidak bisa menjawab, bisik mereka dalam hati. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mengusap jenggotnya sebentar, lalu menatap raja dengan wajah serius, seakan-akan pertanyaan itu benar-benar gampang. Tuanku, katanya lantang, jumlah bintang di langit persis sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut paduka. Raja terkejut. Para menteri menahan tawa, dan seisi balairung sejenak terdiam. Raja mendengus. Bagaimana bisa kau yakin? Abu Nawas tersenyum lebar, lalu menjawab. Apabila paduka tidak percaya, silakan hitung sendiri janggut paduka. Setelah itu, naiklah ke atap istana, lalu bandingkan dengan bintang di langit. Hamba yakin, jumlahnya takkan berbeda sehelai pun. Kali ini sebagian menteri terbahak-bahak, sebagian lagi memegangi kepala. Sedangkan Raja Harun al-Rashid menepuk dahinya, antara ingin marah atau ingin tertawa. Namun ia tidak menyerah. Baik, Abu Nawas, kau boleh lolos dari pertanyaan ini. Tapi aku masih punya banyak teka-teki untukmu. Dan Abu Nawas pun hanya mengangguk santai, seakan-akan tak ada satupun pertanyaan di dunia ini yang bisa menjebaknya. Hari itu, Raja Harun al-Rashid masih belum puas dengan jawaban Abu Nawas yang menyamakan jumlah bintang di langit dengan jumlah rambut di janggutnya. Ia merasa tertipu, namun tak bisa menyanggah. Baiklah, Abu Nawas, ujar Raja dengan mata berkilat penuh siasat. Kali ini aku akan memberikan pertanyaan yang mustahil engkau jawab dengan akal bulusmu. Para menteri bersorak dalam hati. Mereka yakin Abu Nawas akan kehabisan akal. Raja pun bersandar di singgasananya, lalu mengajukan pertanyaan. Katakan padaku, Abu Nawas, di manakah letak tengah dunia ini? Seisi balairung terdiam. Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun siapa yang mampu menjawabnya? Para menteri menatap Abu Nawas dengan senyum sinis. Abu Nawas mengusap jenggotnya perlahan. Matanya melirik lantai istana. Lalu ia menancapkan tongkat bambu yang dibawanya kemarin tepat di tengah ubin balairung. Inilah, tuanku, letak tengah dunia, katanya mantap. Raja mengerutkan dahi. Apa buktinya bahwa itu benar? Abu Nawas tersenyum lebar. Apabila paduka tidak percaya, silakan ukur sendiri dunia ini, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Maka paduka akan mendapati tongkat hamba ini benar-benar berada di tengahnya. Para menteri ternganga. Sebagian terperanjat, sebagian ingin tertawa, namun tak ada yang bisa membantah. Sebab siapa pula yang mampu mengukur dunia seluruhnya? Raja menepuk jidatnya, lalu tertawa kecil sambil geleng-geleng kepala. Dasar engkau ini, Abu Nawas, selalu saja menjawab dengan cara yang membuat orang tak bisa membantah. Abu Nawas menunduk hormat, pura-pura polos. Hamba hanya berkata apa adanya. Tuanku, dunia ini luas, tetapi tongkat hamba sudah menandainya. Suasana balairung pun riuh oleh tawa para pengawal dan pelayan istana, sementara wajah sebagian menteri memerah karena malu. Namun Raja Harun al-Rashid masih belum menyerah. Baik, Abu Nawas, kali ini engkau lolos lagi. Tapi jangan kira aku kehabisan pertanyaan. Besok aku akan memberimu teka-teki yang lebih sulit lagi. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menjawab tenang. Silakan, tuanku. Hamba siap menampung segala pertanyaan, entah datang dari langit atau dari bumi. Keesokan harinya, Raja Harun al-Rashid duduk di balairung dengan wajah penuh semangat. Malam tadi ia tidak bisa tidur nyenyak, karena kepalanya dipenuhi rencana pertanyaan baru untuk Abu Nawas. Ah, kali ini ia takkan bisa lolos, batin sang khalifah sambil tersenyum licik.
Para menteri sudah berjejer rapi. Sebagian tampak sumringah, sebab mereka menanti saat di mana Abu Nawas akan terpojok. Tak lama, Abu Nawas pun masuk. Kali ini ia membawa seekor ayam kurus yang diikat dengan tali, dan ayam itu berkokok tak tentu arah. Para menteri berbisik-bisik heran, sementara raja mengernyitkan dahi. "Hai Abu Nawas," kata raja dengan nada geli. "Mengapa setiap kali kau datang, selalu membawa barang aneh? Kemarin sarung basah, lalu tongkat bambu, sekarang ayam kurus. Apa maksudnya?" Abu Nawas tersenyum santai. "Ampun tuanku. Sarung basah hamba bawa untuk mengusir bosan, tongkat bambu untuk menandai tengah dunia, sedangkan ayam kurus ini untuk mengingatkan bahwa kadang pertanyaan manusia lebih aneh daripada suara ayam yang berkokok di siang hari." Seisi balairung pun meledak tertawa. Raja menahan senyum, lalu cepat-cepat memasang wajah serius. "Cukup gurauanmu, Abu Nawas. Dengarkan baik-baik pertanyaanku kali ini," ujar raja. Abu Nawas pun menunduk hormat. Raja lalu berkata dengan suara lantang, "Katakan kepadaku, berapakah jumlah rambut di ekor ayam itu?" Para menteri serempak tertawa terbahak-bahak. Mereka yakin Abu Nawas takkan mampu menjawabnya. Bagaimana mungkin seseorang menghitung rambut di ekor ayam, apalagi di hadapan raja? Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap ayam kurusnya, lalu menjawab dengan mantap, "Tuanku, jumlah rambut di ekor ayam ini persis sama dengan jumlah janggut paduka yang tak jadi tumbuh di pipi sebelah kiri." Seisi balairung hening. Para menteri bengong. Raja pun terdiam sejenak, lalu spontan terbahak hingga hampir jatuh dari singgasananya. "Dasar Abu Nawas. Jawabanmu benar-benar membuat kepala pening, tapi perutku sakit menahan tawa," seru raja. Abu Nawas hanya tersenyum lebar, sambil sesekali mengelus ayam kurusnya yang tampak kebingungan. Para menteri saling pandang dengan wajah masam. Mereka kesal, sebab setiap kali Abu Nawas diuji, selalu ada saja akal bulus yang membuatnya lolos. Namun raja belum puas. Ia berkata sambil menepuk-nepuk pahanya, "Besok, Abu Nawas, besok aku akan memberimu pertanyaan terakhir, yang pasti akan membuatmu tidak bisa berkutik." Abu Nawas menunduk lagi dengan tenang. Segala pertanyaan paduka bagaikan makanan bagi otak hamba. Semakin sulit, semakin lezat pula rasanya. Raja pun tertawa terbahak lagi. Keesokan harinya, balairung istana kembali ramai. Semua menteri hadir dengan wajah penuh penasaran. Mereka berbisik-bisik, "Hari ini pasti Abu Nawas takkan bisa lolos. Pertanyaan baginda pasti sangat sulit." Raja Harun al-Rashid masuk dengan langkah mantap. Wajahnya cerah bercahaya. Ia duduk di singgasana, lalu berkata lantang, "Panggil Abu Nawas." Tak lama, Abu Nawas pun datang. Kali ini ia membawa sebuah kendi kosong di tangannya. Para menteri semakin heran. Ada saja benda aneh yang selalu dibawanya. Raja tersenyum sinis. "Hai Abu Nawas, benda apa lagi yang kau bawa itu?" Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun tuanku, kendi kosong ini hamba bawa untuk berjaga-jaga. Siapa tahu nanti jawaban hamba tak memuaskan paduka, maka biarlah kendi kosong ini menampung segala amarah paduka." Raja tertawa kecil mendengar alasan itu. Namun cepat ia kembali serius, lalu berkata, "Baiklah, Abu Nawas, dengarkan baik-baik. Pertanyaanku kali ini adalah, berapakah jumlah air di lautan?" Seisi balairung mendadak hening. Para menteri saling pandang dengan mata berbinar. "Nah, kali ini Abu Nawas pasti tak bisa menjawab," bisik mereka. Namun Abu Nawas tetap berdiri tegak. Wajahnya sama sekali tidak gusar. Ia mengangkat kendi kosongnya tinggi-tinggi, lalu berkata dengan lantang, "Tuanku, jumlah air di lautan persis sama dengan jumlah air yang muat di dalam kendi hamba ini. Asal seluruh lautan dituangkan ke dalamnya, sedikit demi sedikit." Raja terdiam, para menteri ternganga. Lalu tiba-tiba suara tawa meledak dari seluruh penjuru balairung. "Dasar Abu Nawas, jawabanmu selalu membuat orang pening kepala. Mustahil membantah, meski kedengarannya gila," seru raja sambil menepuk pahanya.
Abu Nawas tersenyum polos. Hamba hanya menjawab sesuai logika. Tuanku, bila lautan dituangkan ke dalam kendi ini, tentu semuanya akan termuat, meski butuh waktu beribu tahun lamanya. Para menteri yang tadinya merasa akan menang, kini kembali dibuat malu. Ada yang menggeleng-gelengkan kepala, ada pula yang menutup wajah dengan tangan. Namun raja semakin terhibur. Ia pun berkata dengan suara lantang, "Baik, Abu Nawas, engkau memang pintar mengelak. Tapi pertanyaanku belum habis. Aku masih punya satu teka-teki terakhir, yang akan membuatmu benar-benar terpojok." Abu Nawas menunduk sambil tersenyum penuh percaya diri. "Silakan, tuanku. Hamba siap menerima apapun, sebab setiap pertanyaan Paduka ibarat pintu yang membawa hamba ke jalan keluar." Hari itu, balairung istana Baghdad penuh sesak. Para menteri, pengawal, bahkan beberapa ulama dan bangsawan turut hadir. Mereka semua ingin menyaksikan pertanyaan terakhir sang khalifah kepada Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana dengan wajah berseri. Matanya berbinar penuh semangat. "Hari ini, Abu Nawas, aku akan memberikan pertanyaan terakhir. Jika kau mampu menjawab, aku angkat topi untukmu. Namun jika kau gagal, jangan harap bisa lolos dari hukuman." Para menteri menahan senyum licik. Yakin kali ini Abu Nawas tak akan selamat. Abu Nawas berdiri dengan tenang. Tangannya tetap memegang kendi kosong yang kemarin ia bawa. Ia menunduk hormat, lalu berkata, "Segala titah Paduka adalah kemuliaan bagi hamba." Raja pun tersenyum. Lalu dengan suara lantang ia bertanya, "Wahai Abu Nawas, katakan kepadaku, apa yang sedang kupikirkan saat ini?" Seisi balairung langsung gaduh. Para menteri tersenyum puas. "Nah, inilah akhir bagi Abu Nawas," pikir mereka. Sebab mana mungkin seorang manusia bisa membaca pikiran seorang raja? Namun Abu Nawas hanya mengusap jenggotnya, lalu melirik ke arah raja dengan wajah penuh kepolosan. Ia berkata lantang, "Ampun tuanku, yang Paduka pikirkan saat ini adalah, Abu Nawas tidak akan bisa menebak apa yang sedang aku pikirkan." Suasana balairung terdiam sesaat. Lalu tiba-tiba Raja Harun al-Rashid terbelalak, mulutnya terbuka lebar. "Ya Allah, benar sekali, itulah yang ada di pikiranku." Dan seketika Raja meledak dalam tawa terbahak-bahak. Ia tertawa sampai badannya berguncang, air matanya menetes, bahkan hampir jatuh dari singgasananya. Para pengawal panik hendak menopangnya, sebab Raja benar-benar nyaris pingsan karena terlalu keras tertawa. "Abu Nawas, Abu Nawas, hahaha, kau benar-benar membuatku gila tertawa. Bagaimana mungkin kau bisa tahu isi kepalaku?" seru Raja di antara tawa yang tak henti-hentinya. Abu Nawas tersenyum sambil menunduk. "Ampun tuanku, hamba hanyalah menebak isi pikiran Paduka yang paling mungkin. Sebab tidak ada raja di dunia ini yang bertanya, apa yang kupikirkan, kecuali ia yakin orang lain tak bisa menjawabnya. Maka, itulah jawaban hamba." Seisi balairung pun pecah oleh gelak tawa. Bahkan para menteri yang biasanya cemberut pun tak kuasa menahan diri, meski sebagian wajah mereka tetap merah padam karena malu. Raja Harun al-Rashid menepuk-nepuk dadanya sambil berkata, "Abu Nawas, engkau memang manusia yang aneh. Jawabanmu selalu membuatku pening kepala, tapi juga membuatku sehat karena tertawa. Sungguh, aku hampir pingsan dibuatmu." Setelah tawa mereda dan napasnya kembali teratur, Raja Harun al-Rashid duduk kembali di singgasananya sambil mengelap air mata di sudut mata. Wajahnya masih merah padam, dadanya naik turun, seolah ia baru saja berlari keliling Baghdad. "Wahai Abu Nawas," kata sang khalifah sambil tertawa kecil lagi, "engkau benar-benar telah mempermainkan pikiranku. Tak pernah ada seorang pun di istana ini yang mampu membuatku tertawa sehebat engkau. Bahkan hampir saja aku jatuh pingsan karenamu." Para menteri menunduk malu. Mereka yang sejak awal berharap Abu Nawas dipermalukan, justru kini melihat betapa sang khalifah sangat terhibur olehnya. Abu Nawas menunduk dengan wajah polos, lalu berkata lirih, "Ampun tuanku, hamba tidak bermaksud mempermainkan, melainkan hanya ingin menghibur. Sebab hati yang gembira adalah obat,
sementara hati yang murah membuat beban semakin berat. Raja terdiam sejenak, lalu mengangguk-angguk. Kata-kata Abu Nawas bagai mutiara yang menetes dari bibir sederhana. Benar katamu, Abu Nawas. Hati yang gembira adalah obat, ucap raja. Kemudian ia memberi titah kepada pengawal. Bawakan emas sepikul untuk Abu Nawas, juga seekor kuda yang baik sebagai tunggangannya. Aku ingin ia pulang dengan hati riang, sebagaimana ia membuat hatiku riang hari ini. Para pengawal segera bergegas melaksanakan perintah. Abu Nawas pun menerima hadiah itu dengan wajah berseri, namun tetap membungkuk hormat. Hamba ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, tuanku. Namun biarlah emas itu hamba bagikan kepada fakir miskin di Baghdad. Sebab bagi hamba, hadiah terbesar adalah tawa paduka yang tulus. Raja terharu mendengar jawaban itu. Para menteri semakin bungkam, sebab mereka sadar Abu Nawas bukan sekadar jenaka, melainkan juga berhati mulia. Dan sejak hari itu, kisah tentang jawaban nyeleneh Abu Nawas yang membuat raja hampir pingsan, tersebar ke seluruh pelosok negeri. Orang-orang pun semakin kagum pada si cerdik nan jenaka itu, yang mampu menaklukkan istana dengan tawa.